Dalam keheningan malam di tanah Jawa yang diselimuti kabut tipis, seorang bayi lahir pada hari Pahing. Dalam hitungan primbon, hari ini bukan hari biasa. Alam seakan berhenti sesaat. Angin berdesir lembut membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Para sesepuh desa menunduk hikmat, sebab mereka tahu, anak yang lahir di hari Pahing membawa cahaya rezeki yang tak akan pernah padam. Orang yang lahir di weton Pahing diyakini sebagai titisan Batara Nguru, sang dewa kebijaksanaan dan pengatur keberuntungan manusia. Itulah sebabnya, sejak kecil, langkah-langkahnya seperti membawa keberuntungan. Apapun yang disentuhnya sering menjadi berkah. Tanpa disadari, aura emas dari dalam dirinya memancar dan menarik energi positif dari alam semesta. Weton Pahing memiliki perhitungan neptu tinggi, yang membuat energinya seimbang antara spiritual dan material. Ia mudah mendapatkan simpati orang lain, dan sering tanpa usaha keras sudah dipertemukan dengan jalan rezeki yang tepat. Bahkan di masa sulit, semesta selalu memberi jalan keluar. Itulah sebabnya orang Pahing sering disebut anak kesayangan bumi dan langit. Namun di balik keberuntungan itu, ada rahasia yang jarang diungkap. Rezeki orang Pahing tidak bisa ditutup, bahkan oleh niat jahat manusia. Dalam primbon disebutkan, wong sing lahir ing dina Pahing, dalane kaya banyu mili, yen ditutup, bakal golek dalan lia. Artinya, jalan rezeki orang Pahing seperti air yang mengalir. Meskipun dibendung, air itu akan mencari celah lain untuk keluar. Bila seseorang mencoba menghalangi, biasanya justru dirinya yang akan mengalami kesulitan. Karena energi Pahing bersifat memantul, bukan menyerang. Beberapa kisah leluhur bahkan menyebutkan, banyak tokoh besar Jawa, pedagang sukses, dan pemimpin spiritual lahir di hari Pahing. Mereka memiliki daya tarik luar biasa, bicara lembut namun tegas, dan kehadirannya selalu membawa perubahan besar. Energi dalam tubuhnya tidak hanya mengundang rezeki, tapi juga perlindungan dari segala arah. Sebab itulah, orang tua zaman dulu selalu bersyukur jika anaknya lahir di hari Pahing. Mereka percaya, anak iki bakal nguripi wong sak omah. Anak ini akan menafkahi seluruh rumah, bukan hanya dengan uang, tapi juga keberkahan hidup. Maka jika kamu adalah orang Pahing, ketahuilah, rezekimu bukan hasil keberuntungan biasa. Ia adalah pintu langit yang telah terbuka sejak engkau lahir. Selama kamu tetap rendah hati, sabar, dan tidak menyalahgunakan keberkahan itu, maka segala pintu dunia akan tetap terbuka untukmu, meski banyak yang iri dan mencoba menutupnya. Orang Pahing lahir dengan energi rezeki alamiah yang tak bisa dihentikan. Iri hati manusia tak berdaya menutup aliran berkah yang telah ditetapkan oleh langit sejak kelahiran mereka. Seiring bertambahnya usia, orang Pahing akan mulai menyadari bahwa hidupnya sering terhindar dari bahaya yang tak masuk akal. Ketika orang lain terkena sial, dia justru selamat. Saat banyak yang gagal, dia malah mendapat keberuntungan. Inilah rahasia yang disembunyikan leluhur Jawa. Setiap orang Pahing dijaga oleh dua kekuatan tak kasat mata. Yang pertama disebut Jin Al-Hafi, roh pelindung dari dimensi cahaya yang bertugas menolak energi negatif dan niat jahat manusia. Yang kedua adalah roh leluhur penjaga Trah Pahing, yang tidak pernah jauh dari keturunannya. Mereka hadir dalam wujud tak terlihat, kadang terasa sebagai hembusan angin hangat di belakang leher, atau aroma kemenyan halus saat tengah malam. Ketika seseorang berniat buruk kepada orang Pahing, mengutuk, iri, atau menebar fitnah, energi negatif itu tidak akan menembus. Ia terpental seperti batu dilempar ke cermin. Primbon kuno menyebut fenomena ini sebagai karma balik seketika. Tidak jarang, niat jahat itu justru kembali pada si pengirimnya. Orang Pahing juga sering dikelilingi hewan-hewan yang tampak akrab padanya. Kucing, ayam, bahkan burung tertentu akan betah di sekitar rumahnya. Itu bukan kebetulan. Hewan-hewan itu adalah perantara energi penjaga, pembawa keseimbangan antara dunia nyata dan gaib. Jika hewan-hewan itu tenang di dekat seseorang yang berweton Pahing,
Berarti pelindungnya sedang aktif dan suasana spiritual di rumah itu penuh cahaya. Namun, tidak semua orang Pahing sadar akan karunia besar ini. Banyak yang menyepelekan, bahkan menggunakan karisma dan auranya untuk kesombongan. Padahal dalam ajaran Primbon, pelindung tak kasat mata hanya akan tetap setia pada jiwa yang tulus, tidak pada mereka yang angkuh. Energi pelindung orang Pahing bekerja paling kuat di malam hari. Saat ia duduk tenang, hati bersih, dan pikiran fokus, maka aura emas di tubuhnya akan bersinar terang. Bagi mata batin yang peka, sinar itu tampak seperti kabut keemasan yang menyelimuti seluruh tubuh, dari kepala hingga kaki. Inilah sebabnya, orang Pahing sulit dikalahkan dalam usaha, perdagangan, maupun persaingan rezeki. Dan menariknya, aura ini bukan hanya pelindung dari bahaya, tetapi juga magnet rezeki. Semakin jernih niatnya, semakin besar daya tariknya. Banyak orang secara tidak sadar ingin menolong, bekerja sama, atau memberi peluang tanpa alasan logis, karena tersentuh oleh energi batin orang Pahing. Maka, tidak mengherankan jika banyak yang iri. Mereka melihat keberuntungan orang Pahing tanpa mengerti bahwa keberuntungan itu lahir dari keseimbangan spiritual yang dijaga oleh pelindung halus. Inilah rahasia sejati weton Pahing. Rezekinya tidak hanya dijaga, tapi juga diberkati. Orang Pahing hidup di bawah penjagaan dua pelindung gaib yang membuatnya tak mudah diganggu dan tak bisa dijatuhkan. Energinya memantul, auranya menarik rezeki, dan pelindungnya menolak semua niat jahat. Dalam ilmu Primbon Jawa, setiap weton memiliki arah datangnya rezeki. Ada yang melalui usaha keras, ada yang melalui ilmu, ada pula yang datang karena nasib langit. Tapi bagi orang yang lahir di hari Pahing, rezeki mereka disebut rezeki saka langit kapitu, yaitu rezeki yang datang dari arah tak terduga, bahkan tanpa perhitungan manusia. Seringkali orang Pahing mendapatkan keberuntungan di saat semua orang menyerah. Saat pintu tampak tertutup, muncul jendela yang terbuka. Ketika tidak punya modal, tiba-tiba ada orang yang menolong. Saat semua jalan tampak buntu, datang seseorang yang menawarkan peluang besar. Inilah fenomena yang dalam Primbon disebut rezeki lintang surya, rezeki yang dijaga oleh energi matahari spiritual. Leluhur Jawa menulis dalam kitab kuno, "Rejekine wong Pahing ora metu saka lawang, nanging saka bolongan langit." Artinya, rezeki orang Pahing tidak datang dari jalan biasa, melainkan dari celah langit yang terbuka. Kadang, orang Pahing bahkan tidak sadar bahwa hidupnya terus diberi keberkahan tersembunyi. Ia bisa saja menemukan uang di jalan, tiba-tiba mendapat pesanan besar, atau mendadak dilibatkan dalam proyek tanpa rencana. Dan anehnya, setiap kali dia menolong orang lain, rezekinya justru bertambah besar. Karena hukum alam bagi Pahing adalah, semakin memberi, semakin dibukakan. Namun, jangan dikira rezeki itu turun tanpa ujian. Seringkali rezeki orang Pahing datang setelah badai. Ia diuji dengan kehilangan, kesulitan, atau bahkan pengkhianatan. Tapi di balik itu semua, semesta sedang memindahkan dirinya ke posisi yang lebih tinggi. Orang Pahing tidak diciptakan untuk menyerah. Sekalipun jatuh, dia akan bangkit dengan kekuatan yang berlipat ganda. Energi rezekinya tidak bergantung pada manusia. Jika satu jalan tertutup, maka alam akan membuka 10 jalan baru. Itulah sebabnya banyak orang iri, karena tidak mengerti bahwa rezeki Pahing adalah energi yang hidup, bukan benda mati. Selama ia menjaga hati tetap bersih, tidak menyombongkan diri, dan terus berbuat baik, maka rezekinya akan seperti sungai yang tidak pernah kering, walau musim berganti. Dalam pandangan spiritual Jawa, orang Pahing memiliki cakra rezeki di bagian dada yang bersinar keemasan. Cahaya itu bergetar seperti matahari kecil, dan setiap kali ia bersyukur atau bersedekah, getarannya mengirimkan sinyal ke alam semesta untuk menarik lebih banyak keberkahan. Itulah alasan mengapa orang Pahing yang gemar berbagi selalu tampak beruntung, karena ia secara tidak sadar mengaktifkan energi langit dalam dirinya.
Bahkan bila ada orang yang berusaha menjatuhkannya, dengan fitnah, iri, atau tipu daya, energi itu hanya menunda sejenak, lalu memantul kembali sebagai kebaikan yang lebih besar. Inilah rahasia mengapa orang Pahing tidak pernah benar-benar kekurangan. Rezekinya tidak datang dari dunia semata, tapi dari getaran spiritual yang ia bawa sejak lahir. Rezeki orang Pahing datang dari arah yang tak disangka. Semakin banyak memberi, semakin besar aliran rezeki yang diterimanya. Tak ada manusia yang mampu menutup pintu rezeki yang telah dibuka oleh langit. Di balik rezeki besar yang mengalir, ada rahasia yang hanya dipahami oleh para leluhur. Semakin tinggi cahaya seseorang, semakin banyak bayangan yang mencoba menutupi. Begitu pula dengan orang Pahing. Hidupnya sering diuji dengan iri hati, fitnah, dan pengkhianatan. Tapi anehnya, setiap ujian itu justru memperkuat dirinya. Orang Pahing tidak dilahirkan untuk hidup mulus, melainkan untuk tumbuh melalui kesulitan. Ketika orang lain menyerah, dia belajar bertahan. Saat orang lain putus asa, dia menemukan cahaya di tengah gelap. Inilah tanda sejati jiwa Pahing. Tidak bisa dirugikan, hanya bisa diuji. Primbon kuno menulis, Pahing bakal menang yen sabar, kalah yen gumunggung. Artinya, orang Pahing akan menang jika tetap rendah hati dan sabar, namun bisa jatuh bila sombong. Banyak kisah turun-temurun tentang orang Pahing yang dijatuhkan oleh teman sendiri, ditipu dalam usaha, atau difitnah di tempat kerja. Tapi tanpa disangka, justru setelah semua itu berlalu, rezekinya berlipat ganda. Alam seolah membalas dengan cara elegan, bukan dengan amarah, tapi dengan keberhasilan. Itulah hukum alam spiritual Pahing. Semakin dijatuhkan, semakin tinggi pantulannya. Energi leluhur di sekitarnya selalu bekerja dalam diam. Mereka tidak menuntut balas, namun mengatur waktu agar segala keburukan berubah menjadi keberkahan. Dalam kehidupan sosial, orang Pahing juga dikenal berwibawa namun kalem. Tatapannya tenang, tapi kata-katanya punya kekuatan. Bila ia marah, alam seolah ikut bergetar. Angin mendadak kencang, lampu berkelap-kelip, atau hewan-hewan tiba-tiba gelisah. Ini bukan kebetulan, melainkan resonansi aura spiritualnya. Maka dari itu, leluhur mengingatkan, ojo ngundang nesuwong Pahing sing meneng, sebab sing meneng kui ora kalah, mung lagi dikawal. Artinya, jangan pernah menantang kemarahan orang Pahing yang diam, sebab di balik diamnya ada penjaga yang sedang bekerja. Dan di titik inilah, orang Pahing menunjukkan keistimewaannya. Dia tidak membalas keburukan dengan keburukan. Justru ia diam, pasrah, lalu rezekinya bertambah. Karena energi spiritualnya menganut hukum, kesabaran berbuah kemakmuran. Ketika semua orang sibuk menjelekkan, dia fokus berdoa. Saat orang lain mencibir, dia memilih menolong. Dan tanpa disadari, cahaya emasnya semakin kuat hingga menutupi segala kegelapan di sekitarnya. Inilah mengapa banyak orang yang iri, tapi tidak pernah bisa menjatuhkan orang Pahing sepenuhnya. Rezekinya mungkin tersendat sejenak, tapi tidak akan hilang. Bahkan dalam kesulitan, ia tetap dilindungi oleh karma baik yang dibangun dari leluhur dan kebaikan hatinya sendiri. Ujian adalah bagian dari takdir Pahing. Semakin besar ujian, semakin kuat dirinya. Iri hati dan kebencian hanya akan menambah pantulan energi positif yang membuatnya semakin makmur. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton memiliki tanda alam, yaitu isyarat halus dari semesta yang mengikuti kehidupan seseorang. Tanda-tanda ini bukan sekadar kebetulan, tetapi pesan dari kekuatan tak kasat mata yang menjaga perjalanan nasib. Dan bagi mereka yang lahir di hari Pahing, tanda-tanda alam itu sangat khas, mudah dikenali, namun hanya bisa dimaknai oleh hati yang peka. Dari dulu, para sesepuh mengatakan, nalika bayi Pahing lahir, bumi dadi anteng, langit dadi teduh. Artinya, ketika anak Pahing lahir, alam menjadi tenang dan damai. Bahkan angin berhenti berhembus sesaat,
Seolah bumi ikut memberi penghormatan pada kelahiran pembawa cahaya rezeki. Dalam kehidupan orang Pahing, tanda-tanda alam seringkali muncul menjelang perubahan besar. Misalnya, saat burung-burung tiba-tiba bersuara nyaring di depan rumah tanpa sebab, itu adalah isyarat akan datangnya kabar baik. Bila kucing belang 3 datang dan tidur di teras rumah, itu pertanda rezeki besar sedang mendekat. Bagi orang Pahing, hewan bukan sekadar makhluk hidup, tetapi utusan energi semesta. Bahkan, bila angin berhembus lembut dari arah timur saat ia sedang bersedih, itu tandanya pelindung leluhur sedang datang menghibur. Atau bila ia bermimpi melihat air jernih, ular putih, atau emas yang berkilau, maka itu pertanda pintu rezekinya akan terbuka lebar-lebar dalam waktu dekat. Tapi jika ia bermimpi melihat api padam, sungai kering, atau jalan berlumpur, maka itu adalah peringatan bahwa ada ujian kecil di depan mata. Namun ujian itu hanya sementara, sebab energi langitnya tidak akan membiarkan kesulitan berlama-lama tinggal di hidupnya. Tanda lain yang sering muncul adalah keberadaan ayam putih atau ayam jago yang betah di halaman rumah orang Pahing. Hewan itu tidak hanya membawa keberuntungan, tapi juga menandakan bahwa aura rumah tersebut dilindungi dari energi negatif. Tak jarang, ketika orang Pahing membaca doa atau wirid di malam hari, tiba-tiba ada angin berputar di sekitarnya, atau bau bunga melati samar tercium. Itu bukan hal menakutkan. Itu tanda para penjaga leluhur sedang hadir, memastikan rezekinya tetap terbuka dan jalannya tidak diganggu. Dalam pandangan spiritual Jawa, tanda-tanda ini adalah cara semesta berkomunikasi. Orang Pahing tidak perlu takut atau heran, karena semakin sering tanda-tanda itu muncul, berarti semakin kuat hubungan batin antara dirinya dan alam sekitar. Namun, ada satu pesan penting. Jangan abaikan tanda kecil yang muncul dalam hidup. Karena bisa jadi, semesta sedang berbicara dengan cara yang halus, mengingatkan agar tidak tersesat dalam kesombongan atau kelalaian. Maka, ketika kamu melihat kucing tidur di teras, ayam putih berkokok malam hari, atau angin lembut berhembus saat kamu berdoa, tersenyumlah. Itu tanda bahwa rezekimu sedang dijaga, langkahmu sedang diberkahi, dan semesta masih berpihak padamu. Alam selalu memberi tanda kepada orang Pahing. Hewan, angin, mimpi, dan bau bunga adalah bahasa halus dari penjaga tak kasat mata yang memastikan rezeki tetap terbuka dan hidupnya dijauhkan dari bala. Dalam setiap garis nasib manusia, ada ajaran luhur yang ditinggalkan para leluhur. Untuk mereka yang lahir di hari Pahing, pesan itu sangat dalam, menjadi penuntun agar tidak tersesat dalam gemerlap dunia. Karena rezeki yang besar bisa menjadi berkah, tapi juga bisa berubah menjadi ujian jika tidak dijaga dengan kebijaksanaan. Pesan pertama berbunyi, Ojo gumunggung, ojo adigang, adigung, adiguna. Artinya, jangan sombong karena kekuatan, kekayaan, atau kepintaran. Karena semua itu hanyalah titipan dari Gusti Allah dan restu para leluhur. Orang Pahing sering diberi jalan mudah dalam urusan dunia. Tapi justru karena itulah ia harus lebih berhati-hati. Bila rezekinya melimpah, ia harus berbagi. Bila usahanya berkembang, ia harus menolong. Sebab dalam primbon disebutkan, rezekine wong Pahing bakal mampet yen ora gelem nulungi lian. Rezeki orang Pahing akan tersumbat bila ia enggan menolong sesama. Pesan kedua, jangan pernah berhenti berdoa. Karena kekuatan spiritual orang Pahing bukan dari mantra, melainkan dari eling lan waspada, ingat dan waspada kepada Tuhan. Bila ia rajin berdoa dan menjaga niat, maka pelindung gaib dan leluhur akan tetap menyertainya. Tapi bila ia lalai, pelindung itu akan mundur perlahan, dan keberuntungannya bisa menipis. Pesan ketiga, jangan takut pada iri hati manusia. Karena rezeki orang Pahing bukan hasil dari manusia, tapi ketetapan langit. Tidak ada yang bisa mengambilnya, meskipun seluruh dunia mencoba. Namun, jangan pula membalas kebencian dengan kebencian. Orang Pahing yang sejati tahu, semakin ia sabar, semakin besar pantulan cahaya yang memancar dari dirinya. Leluhur juga berpesan,
Bila hidup terasa berat, lakukan tirakat ringan, seperti puasa Senin Kamis atau membaca doa rezeki di malam Jumat. Karena saat itu, getaran spiritual orang Pahing sedang sejalan dengan energi bumi dan langit, dan semua doa akan lebih mudah terkabul. Pada akhirnya, orang Pahing tidak hanya diberkahi untuk dirinya sendiri. Ia adalah penyalur berkah bagi keluarganya, bagi orang yang ia bantu, bahkan bagi desa tempat ia tinggal. Selama ia terus berbagi, rendah hati, dan mengingat asal-usulnya, maka pintu rezekinya tak akan pernah tertutup, bahkan hingga akhir hayat. Dan kelak ketika ia meninggalkan dunia, namanya akan tetap harum. Orang-orang akan mengenang, dia itu wong Pahing sing apik, sing rejekine ora entek-entek. Pesan leluhur untuk orang Pahing adalah menjaga kerendahan hati, berbagi dengan sesama, dan tetap eling kepada Tuhan. Selama itu dilakukan, tak ada makhluk yang mampu menutup pintu rezekinya. Jika kamu lahir di hari Pahing, jangan ragu. Kamu memang ditakdirkan untuk jadi penerang, pembuka rezeki, dan penolak bala bagi keluarga. Ingat, rezekimu bukan dari manusia, tapi dari langit. Jika kamu percaya pada kekuatan wetonmu, tekan like, tulis di kolom komentar, saya weton Pahing, siap menerima rezeki langit. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan rahasia weton berikutnya yang lebih dahsyat.